Dari definisi heresi, lahirnya protes, ajaran-ajaran yang menyimpang, sampai cara gereja bersikap terhadap saudara yang terpisah. Semua ini membawa kita pada satu kenyataan yang tidak bisa dibungkus manis tanpa merusak rasa. Protestantisme adalah heresi secara ajaran, tetapi orang Protestan adalah saudara yang perlu dipanggil pulang. Sampai sini tangkap. Sekali lagi saya ulang. Protestantisme adalah heresi secara ajaran, tetapi Protestan adalah saudara yang perlu dipanggil pulang. Jangan dibiarkan berkubang dalam lumpur heresi. Menamai heresi bukan untuk memusuhi, tetapi untuk menyembuhkan. Tidak semua Protestan bangun pagi untuk melawan Roma, ya kan? Banyak yang dibesarkan dengan kasih dalam komunitas mereka, mencintai kitab suci, ya, sampai hafal itu dari A sampai Z, dan Yesus, bahkan melayani dengan tulus. Tetapi cinta tulus tidak mengubah fakta. Ajaran mereka lahir dari penolakan terhadap magisterium, sakramen, dan kesatuan yang Kristus doakan. Heresi formal mungkin jarang, tetapi heresi material adalah kenyataan. Dan gereja dalam kebijaksanaan 2000 tahun memegang kedua hal ini dalam ketegangan yang sehat. Bukan dilema, trilema, kuatrilema, keras pada ajaran, lembut pada pribadi. Inilah mengapa kita tidak bisa menyerahkan janji sakramen pada mereka yang tidak berada dalam kesatuan penuh. Ini alasan kenapa kita berkata tidak ketika seorang Protestan ingin menjadi wali baptis atau menerima komuni. Bukan karena mereka tidak kita cintai, tetapi karena janji-janji itu membutuhkan iman yang utuh. Kasih tanpa kebenaran hanyalah sentimen. Kebenaran tanpa kasih menjadi kejam, dan gereja berusaha memegang kedua. Vatikan kedua mengajarkan gereja memeluk mereka sebagai saudara dalam Tuhan, tetapi mereka kekurangan kepenuhan sarana keselamatan. Unitatis Redemptio, artikel 3. Yohanes Paulus kedua menulis perpecahan adalah luka bagi tubuh Kristus dan batu sandungan bagi dunia. Ut unum sint, artikel 7. Luka ini adalah alasan kita harus tegas menyebut Protestantisme sebagai heresi, bukan memukul, tetapi menyatakan diagnosa yang benar. Luka yang disembuhkan tidak akan sembuh. Luka yang diakui dapat luka yang disembunyikan tidak akan sembuh. Luka yang diakui dapat diobati. Maka apa panggilan kita? Mendoakan, berdialog, dan memberi kesaksian. Kita tidak memutus hubungan dengan sahabat atau keluarga Protestan, tidak. Kita memegang tangan mereka dengan hormat, tetapi juga mengingatkan rumah yang penuh ada di sini. Gereja tidak menutup pintu, dia menunggu dengan pelukan. Tapi pelukan itu ada di dalam dinding Santo Petrus, tidak ada di bebak-bebak yang tersusun di luar. Dan pada akhirnya kita semua rindu doa Yesus itu, ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu, supaya dunia percaya. Yohanes 17:21. Itu bukan sekedar nostalgia, itu adalah janji yang masih terbuka. Dengan kasih yang teguh dan kebenaran yang jernih, kita menyebut hal-hal dengan namanya, tidak untuk mengutuk, tetapi untuk memanggil kembali. Datanglah pulang, karena Kristus tidak mendirikan 1000 rumah, tetapi satu. Ya kan? Unam sanctam catholicam et apostolicam. Di luar itu heresi. Oke, udah ya. Jadi Protestan itu heresi, ya. Dan itu bukan makian, itu bukan cacian. Itu diagnosa yang tepat supaya bisa diobati. Kalau you denial dengan itu, you akan larut dalam borok. Gitu, saudariku, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kita beri judul apa ya yang tepat? Protestantisme heresi dalam cermin iman Katolik. Oke, kayak gitu. Oke, aku mau beri judul yang gitu ya. Tadi sudah kan? Oke, ini tadi sudah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekarang saya tutup ya.